Halo teman-teman, jadi untuk kali ini kita akan belajar mengenai bahasa Inggris, yaitu past, present, dan future tense. Nah, bisa kalian lihat, ini dia materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi, apa sih itu grammar? Nah, kalian tuh pasti kenal kan SPOK di bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris juga ada SPOK-nya, dan rumus-rumusnya juga. Untuk itu, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Sebelum memulai materi, ada baiknya kita kenalan dengan subjek dan kata kerja bahasa Inggris. Jadi, subjek bahasa Inggris terdiri dari 7, yaitu I yang berarti saya, you yang berarti dia, we yang berarti kita, they yang berarti mereka, he yang berarti dia untuk laki-laki, she yang berarti dia untuk perempuan, dan it untuk menjelaskan benda. Sedangkan untuk kata kerja atau verb pada materi ini ada 2, yaitu verb 1 yang digunakan untuk sekarang dan verb 2 yang digunakan untuk menjelaskan masa lalu. Selain verb, di bahasa Inggris, kata kerja juga termasuk kata to be yang menyangkut are dan is. Nah, tadi kan kita sempat bahas tentang to be. Jadi, bagaimana sih cara membedakan pemakaian are dan is? Oke, untuk are, subjeknya adalah they, we, I, you. Atau yang bisa kita sebut juga sebagai Dewi Ayu. Sedangkan untuk is, subjeknya adalah sisanya, yaitu he, she, it. Untuk I juga ada bentuk lain, yaitu am. Nah, karena kita sudah sempat belajar mengenai subjek dan predikat, yuk kita belajar tentang present tense. Simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Present memiliki arti masa kini atau sekarang. Rumus dasarnya adalah subjek ditambah kata kerja 1 atau verb 1. Jika subjek yang digunakan adalah he, she, atau it, maka verbnya harus ditambah akhiran s atau es. Sebagai contoh, I go to school atau he goes to school. Nah, tadi kan untuk he, she, it akhirannya ditambah s atau es. Nah, gimana sih cara membedakannya? Nah, ini ada 3 rumus. Yang pertama, untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, z, atau x, ditambahkan es. Jadi, seperti contohnya, go menjadi goes, catch menjadi catches, fix menjadi fixes. Yang kedua, untuk kata kerja yang berakhiran y, hilangkan y, dan tambahkan es. Seperti carry menjadi carries. Dan yang terakhir, untuk kata kerja yang berakhiran vokal plus y, cukup ditambahkan s. Jadi play menjadi plays. Present tense memiliki 3 macam. Yang pertama adalah afirmatif atau bentuk kalimat positif. Kedua adalah negatif, bentuk kalimat negatif. Dan terakhir adalah interrogatif atau pertanyaan.
Yang pertama adalah afirmatif atau bentuk positif. Bentuk ini adalah yang kita pelajari di awal. Rumus dasarnya terdiri dari subjek, ditambah verb 1, atau diganti dengan to be, dan ditambahkan objek. Contohnya sebagai berikut. My friend lives in Patuk. I eat avocado. She is a good student. Bisa kalian perhatikan, kalimat yang lebih tebal menandakan verb 1 atau to be. Yang berikutnya adalah simple present tense negative atau kalimat yang menunjukkan ketidaksukaan atau tidak setuju. Nah, kalimat ini rumusnya terdiri dari subjek ditambah don't untuk they, we, are, you, dan doesn't untuk he, she, it. Kemudian ditambahkan verb 1 dan ditambahkan objek. Sedangkan jika verbnya diganti dengan to be, is, am, are, maka rumusnya menjadi subjek ditambah to be, ditambah not, dan terakhir ditambahkan objek. Sebagai contoh, I don't like avocado. He doesn't watch football. It is not my house. Untuk bentuk negative verb, setelah he, she, it, tidak ditambahkan s atau es di akhir kata. Yang terakhir adalah interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah, rumus dasarnya terdiri dari do yang digunakan untuk they, we, are, you, dan does digunakan untuk he, she, it, ditambah subjek, ditambah verb 1, dan objek. Sebagai contoh, do you like avocado? Sedangkan untuk to be atau is, am, are tidak menggunakan do atau does. Dia langsung menggunakan is atau are. Contohnya, is Jokowi President of Indonesia? Terakhir, yuk coba latihan soal dan di pause untuk dikerjakan.